Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 56 part 3-nya ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Azize dan Mahmud yang sampai di suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Cihan. Azize berkata, "Apakah kamu akan mengunjungi seseorang, Cihan?" Cihan menjawab, "Apa yang kamu inginkan? Jangan terus berkeliaran di sekitarku." Azize menjawab, "Apa yang kamu inginkan, Cihan? Mengapa kamu mencoba untuk mengolesi saya dengan darah menantu priamu?" Cihan mengatakan, "Kamu gila, pergi, jangan cari masalah dengan saya." Azize berkata, "Jangan memalsukanku. Saya tahu kamu mencoba menyiramkan air ke saya. Orang suruhanmu sudah mengatakannya, Cihan." Cihan menjawab, "Kamu benar-benar gila. Apa-apaan? Laki-laki apa? Jangan bicara bodoh. Saya sangat tahu bahwa Harun masih kecil. Tugasmu adalah mencoba membunuh putra kamu sendiri. Yang pasti, mungkin seseorang mempermainkan saya. Lagi pula, saya banyak musuh." Azize berkata, "Saya tidak membunuh." "Apakah kamu membunuh? Entah kamu membunuhnya atau kamu melindungi si pembunuh, saya akan mengungkapkan semua." Azize pun meminta Mahmud mengeluarkan orang suruhan Cihan dari dalam mobil. Azize meninggalkan orang itu dan Cihan sendirian. Cihan pun tak dapat berkata apa-apa. Cerita berpindah ke rumah baru Rayyan dan Miran. Miran memberi kejutan untuk melihat kamar yang akan ditempati oleh mereka. Rayyan sangat menyukainya dan bahagia. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Miran enggan membuka pintu, tetapi Rayyan bilang kalau itu adalah ibu Miran yang datang. Akhirnya Miran dan Rayyan beranjak untuk membuka pintu. Miran kesal pada orang itu karena mengganggu mereka. Dengan sinis, Miran bertanya, "Kamu siapa?" Orang itu mengatakan dia diminta oleh Virat untuk mengurus bagian dapur rumah itu. Suasana kemudian mencair, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Cerita berpindah pada Azize. Ada orang yang mengetuk pintu Azize. Orang itu membagikan makanan. Azize berterima kasih dan mengambilnya. Kemudian Azize masuk dan segera memakan makanan itu. Tiba-tiba telepon berdering dan langsung menyadarkan Azize. Azize takut makanan itu berbahaya. Yang menelpon Azize adalah Fusun. Fusun berkata, "Maniskan mulutmu, Azize. Ini adalah hari ke-7 kematian Harunku. Jangan lewatkan doamu. Setelah 7 hari, kain kafannya yang basah akan mengering. Seperti yang kau tahu, darah orang yang mengambil nyawa anakku, aku akan membalasnya. Apa yang anak saya alami akan saya balaskan ke seseorang yang paling dekat dengan kamu. Dia akan mati. Aku akan melakukannya jam 7 nanti. Masih ada waktu untukmu berpamitan. Lari, Azize, lari." Belum sempat Azize menjawab, Fusun telah mematikan teleponnya. Azize menelpon Fusun kembali, tetapi tidak diangkatnya. Azize menelpon Gonul dan meminta untuk diberikan pada Fusun. Gonul menjawab kalau Fusun meninggalkan rumah dari tadi pagi. Kemudian Azize menelpon Mahmud. Azize meminta Mahmud untuk pergi ke rumah Sodoglu sekarang. "Ambil anak buahmu dan kumpulkan semuanya. Lihatlah ke sekeliling rumah Miran dan sekitar rumah Hazar. Cepat, cepat Mahmud." Ada Hazar, Dilsah, dan Nenek Sukran yang datang berkunjung ke rumah baru Rayyan dan Miran. Kemudian Zehra melihat dari kejauhan dan mengatakan pada dirinya sendiri, "Apakah kamu cemburu, Zehra? Apakah seorang ibu akan iri dengan kebahagiaan putrinya?" Kemudian ada Handan yang menghampiri Zehra. Zehra langsung menanyakan keadaan Yaren. Belum sempat Handan menjawab, telepon Handan berdering. Yang menelpon adalah Seida, yang bekerja di rumah Aslambe. Handan bertanya tentang keadaan Yaren. Seida berkata, "Saya ingin mengatakannya baik, Nyonya, tapi itu terjadi lebih buruk setelah kamu pergi. Kamu sebaiknya segera datang." Handan mengatakan bahwa dia akan segera datang. Handan berkata pada Zehra, "Tentunya ini tidak mudah, Zehra. Dia sangat kehilangan suaminya." Kemudian Handan pun pergi. Ada Dilsah yang sedang berbicara pada Rayyan.
Miran pun ikut bergabung dengan mereka. Tiba-tiba telepon Rayhan berbunyi. Yang menelpon adalah Azize. Tapi Rayhan mematikan teleponnya karena takut ketahuan oleh Miran. Miran curiga, kemudian Miran menanyakan siapa yang menelpon dan meminta telepon Rayhan. Miran langsung marah mengetahui yang menelpon adalah Azize. Miran mengangkat telepon dan berkata, "Kenapa kamu mencari istri saya? Kamu tidak akan menelpon Rayhan lagi. Bahkan kamu tidak akan berjalan di sekitar bayangannya. Apa kamu paham? Apa kamu paham?" Miran langsung mematikan telepon. Miran bertanya kepada Rayhan mengapa Azize menelponnya. Tapi Rayhan tidak tahu karena Azize belum mengatakan apa-apa dan Miran langsung mengambil teleponnya. Miran kemudian meminta maaf pada Rayhan. Kemudian Miran berkata pada Rayhan dan ibunya kalau dia telah menemukan Azra dan akan keluar menjemput Azra. Dilsah pun terlihat senang mendengarnya. Miran menelpon seseorang untuk menyiapkan mobil karena ia terburu-buru. Mobil itu pun datang. Seseorang keluar dan memberikan mobil itu pada Miran. Miran mengatakan, "Seharusnya kamu membawa mobil jeep, tapi tidak apa-apa, saya terburu-buru." Miran pun masuk mobil itu dan pergi. Setelah Miran pergi, orang itu terlihat menelpon seseorang. Dia mengatakan bahwa ia sudah melaksanakan perintah sesuai keinginanmu, Nyonya. Cerita berpindah pada Azize yang menemui Nasuh. Nasuh bertanya ada apa. Azize menjawab, "Nasuh, Fusun akan melakukan sesuatu pada anak-anak. Saya harus melindungi mereka." Nasuh berkata, "Aisyah, saya tidak akan melemparkan kamu ke dalam api dan pergi duduk di rumah. Aku akan mengantarmu pulang sekarang, lalu aku akan pergi menghadap Fusun. Saya akan bertanya kepadanya apa yang diinginkan dari keluarga kita." Azize menjawab, Tidak Nasuh, biarkan aku menjadi korban. Pulanglah. Baik Miran maupun Hazar tidak akan ada yang mendengarkanku, tapi mereka akan mendengarkanmu. Kamu harus pergi Nasuh, pergi sebelum terlambat." Handan sudah sampai di rumah Aslambe dan segera masuk ke kamar Yaren. Seda mengatakan kalau Yaren berada di kamar mandi dan sudah mencuci tangannya sejak tadi pagi. Handan kemudian meminta Yaren untuk menghentikan apa yang dilakukannya, lalu membawa Yaren duduk. Yaren terus mendengar suara-suara Harun. "Kenapa kamu membunuhku, Yaren?" Yaren pun ketakutan mendengarnya. Ada Azize yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Rayhan. Azize menanyakan apa Rayhan baik-baik saja. "Di mana Miran?" Rayhan berkata kalau mereka baik-baik saja dan Miran sedang keluar. Azize melihat jam di ponselnya dan berkata, "Jam 7 sebentar lagi, hanya tertinggal sedikit waktu. Fusun salah paham padaku. Saya tidak menyakiti siapapun. Percayalah Rayhan, percayalah." Rayhan meminta Azize untuk masuk terlebih dahulu. Tapi Azize tidak mau dan berkata, "Tidak, saya harus pergi, saya harus pergi." Azize pun langsung pergi dengan terburu-buru. Rayhan mencoba menelpon Miran, tapi tidak diangkat. Dilsah melihat pertemuan Rayhan dan Azize. Rayhan langsung mendatangi Dilsah dan memanggil-manggil Dilsah. Ibu Dilsah, buka pintunya." Ada Nenek Sukran juga yang bertanya apa yang terjadi. Dilsah kemudian membuka pintunya dan berkata pada Rayhan, "Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu." Dilsah kemudian masuk menutup pintunya. Cerita berpindah pada Azize yang menelpon Fusun. Fusun langsung mengangkat telepon dan berkata, "Waktu mengalir seperti air, bukan Azize? Ada kendaraan di belakang kamu untuk mengawal kamu. Dia akan mengantarkanmu padaku." Fusun menutup teleponnya. Azize berkata pada Mahmud untuk mengikuti mobil itu. Miran telah sampai di bandara. Kemudian keluar seorang gadis. Gadis itu adalah Azra. Gadis itu menanyakan, "Apa kamu Miran?" Miran berkata iya. Miran menyambut kedatangannya dan menawarkan membawa koper Azra. Azize telah bertemu dengan Fusun. Fusun menyambut kedatangan Azize. Fusun menawarkan Azize makanan dan mengatakan, "Ini adalah makanan yang disajikan untuk kematian Harun. Tidak semua pembunuh ditawarkan makanan seperti itu." Azize menjawab, "Aku tidak melakukan apapun pada putramu." Azize pun langsung disergap anak buah Fusun. Azize berkata, "Apa yang terjadi? Biarkan aku pergi.
Aku berkata, lepaskan Fusun, lepaskan aku. Anak buah Fusun kemudian menutup mulut Azize dengan kain. Fusun berkata, kamu terlalu banyak bicara Azize. Saya berpikir keras, siapa yang paling kamu cintai? Apa itu mungkin Nasuh? Tapi saya bilang tidak. Nasuh adalah masa lalu. Apa itu Hazar anakmu? Tidak juga. Dia juga akan hidup agar bisa dewasa. Tapi mungkin itu adalah Miran. Miran tumbuh di tanganmu. Kamu adalah neneknya sendiri. Miran seperti anak laki-laki, bukan cucumu. Miran sedang berada di Kamura. Saya pikir dia punya tamu. Mereka membawanya kembali dengan mobil. Dia punya 10 menit. Kamu tahu, saya minta maaf untuk gadis yang sedang bersama Miran. Saya hanya menginginkan Miran. Di mobil ada Miran dan Azra. Miran menjelaskan apa yang terjadi padanya dan Dilsah. Miran mengatakan bahwa Azize mengurung ibunya selama bertahun-tahun. Azra menjelaskan bahwa Azize tidak melakukan itu, tapi ibunya lah sendiri yang mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar selama bertahun-tahun. Cerita berpindah pada Fusun yang membuka penutup mulut Azize. Azize langsung berkata, Harun telah mati, tapi kamu punya seorang anak lagi. Jika kamu tidak menghentikan anak buah kamu, jika kamu menyentuh sedikit saja rambut Miran, kamu tidak akan pernah bisa melihat putrimu lagi. Kamu tidak pernah bisa mengetahui di mana putri kamu berada. Fusun menjawab, apa yang kamu katakan? Saya tidak punya anak perempuan. Azize berkata, putri kamu masih hidup, dan hanya saya yang tahu lokasinya. Panggil anak buahmu, hentikan mereka. Ini untuk cucu saya dan putri kamu. Reyan resah menunggu Miran. Reyan kemudian membaringkan badannya di kasur. Terlihat ada Azize yang sudah dilepaskan oleh Fusun. Azize menelpon Miran tetapi tidak diangkat. Azize meminta Mahmud untuk lebih cepat menyetir. Fusun pun mencoba menelpon seseorang. Orang itu sedang mengendarai mobil dengan cepat dan tidak mendengarkan telepon dari Fusun. Fusun sangat gugup dibuatnya. Adegan berpindah pada cerita awal episode saat Reyan terbangun dan menerima telepon dari Azize. Reyan terkejut dan langsung berlari keluar. Reyan bertemu dengan ayahnya dan meminta ayahnya untuk mengantarnya ke bandara. Di dalam mobil ada Miran dan Azra yang tidak bisa melihat jalan karena kesilauan akibat mobil truk di depan mereka yang menghidupkan lampu. Ada mobil Hazard dan Reyan di belakang mobil truk itu. Miran memperingati mobil truk itu, tapi mobil truk itu malah melaju lebih cepat dan terjadilah tabrakan. Reyan langsung lari keluar mobil dan berteriak, Miran, Miran. Terlihat ada Azra yang mengalami luka. Azra menyeret Miran yang sudah pingsan untuk menjauhi mobil. Reyan terus memanggil Miran. Hazard pun berteriak memanggil anaknya. Reyan memegangi tangan Miran dan ada Azra juga yang ikut memegangi tangan Miran. Reyan melihat tangan Azra yang dililit selendang merah. Reyan teringat pada mimpinya di mana ada tangan berselendang merah yang menolongnya untuk memegangi ayunan. Reyan pun memandangi Azra. Dan Azize yang baru datang langsung berlari menghampiri Miran sambil berteriak, memanggil nama Miran. Selesai sudah cerita Herjai episode 56. Tunggu untuk cerita Herjai episode selanjutnya ya. Dadah.